Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kali ini adalah persekutuan doa di dalam keluarga. Anda tahu bahwa orang yang paling menginspirasi saya di dalam soal doa adalah ayah dan ibu saya. Mereka itu ayah dan ibu yang luar biasa. Sejak kecil kami selalu dididik untuk ayo berdoa. Mereka selalu kumpulkan anak-anaknya dan kami berdoa bersama. Saya mendengar ayah, ibu maupun saudara-saudara saya mendoakan saya, dan mereka juga mendengar saya mendoakan mereka. Dan pada saat persekutuan doa itu, saudara, kami semakin akrab, kami semakin dekat satu dengan yang lain. Dan yang paling hebat adalah bahwa kami semakin intim dengan Tuhan. Persekutuan doa di tengah keluarga itu menjadi sesuatu yang penting yang saya pegang sampai sekarang. Saudara-saudara, ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan dan tantangan, ayo mulailah berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita membiarkan kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, hadir di tengah-tengah pergumulan kita, hadir di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita. Doa itu sangat luar biasa. Karena di dalam doa kita tahu bahwa Tuhan Sang Bapa bagi kita semua pasti akan menggenapi janji-janjinya. Jangan pernah takut, saudara. Ketika punya persoalan, doa kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dan ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu pasti dibukakan. Ini janji Allah. Janji Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia pasti tidak akan mengecewakan saudara. Dia pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, berdoalah di dalam kerendahan hati. Tidak perlu membeberkan prestasi-prestasi iman saudara. Allah tahu kok bahwa Anda dan saya ini orang-orang yang rapuh, orang yang rentan, yang seringkali gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Berdoalah seperti seorang pengemis yang meminta-minta kepada orang lain. Berapapun yang dikasih, terima dengan ucapan syukur dan dengan kegembiraan. Berdoalah karena kita tahu bahwa Allah pasti akan memberikan bukan saja yang baik bagi kita, tetapi yang terbaik. Di dalam pengalaman saya, saudara-saudara, Allah itu hidup, Allah itu berkarya, dan Allah itu maha kasih. Dan Dia selalu mendengarkan doa dan pergumulan saya tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita dan keluarga kita memiliki pergumulan, persoalan, tantangan, masalah yang membuat kita khawatir dan takut, jangan biarkan
persoalan dan masalah itu memecah belah kita, membuat kita saling tidak percaya, membuat kita menjadi semakin tidak puas satu terhadap yang lainnya. Sebaliknya, saudara-saudara, jadikanlah persoalan, tantangan, dan masalah apapun yang kita hadapi untuk membuat kita semakin dekat, semakin saling mendoakan, semakin saling menopang, semakin saling bersama-sama rendah hati datang kepada Tuhan. Dan saudara, kita tahu melalui persoalan, tantangan, dan masalah yang kita hadapi, seringkali justru itu menjadi blessing in disguise, berkat yang terselubung. Karena melalui persoalan, masalah, dan tantangan yang saudara dan saya hadapi, justru kita mengalami sendiri betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan selalu menolong kita, dan betapa kita tidak sia-sia untuk bersandar kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, berdoalah, ajaklah ayah, ibu, suami, istri, anak berdoa bersama. Jadikanlah persekutuan doa di dalam keluarga. Karena melalui persekutuan doa, dia memberikan kepada kita kekuatan yang dahsyat, iman yang kokoh. Kita akan bagaikan orang yang kuat, seperti batu karang yang teguh. Mari saudara, kita mulai berdoa. Kita sandarkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia, Juru Selamat kita, Ayah bagi kita semua. Amin.